Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah 3 tahun 2025 bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Sorong, Selasa 26 Agustus 2025. Dengan mengusung tema transformasi layanan kesehatan dalam mewujudkan Papua Barat Daya sehat, cerdas, produktif menuju Indonesia Emas 2045. Raker Kesda berlangsung selama 2 hari dari tanggal 26 dan 27 Agustus 2025. Rapat Kerja Kesehatan Daerah 3 tahun 2025 resmi dibuka langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Mengawali seluruh rangkaian acara pembukaan di saat ini, sebagai umat yang percaya bersama-sama kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Berlinda Rumpaisu SSI Teo. Dengan penuh kasih dipersilakan. Kegiatan ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana bersama dengan seluruh perangkat yang ada. Tuhan kuatkan, mampukan agar kegiatan Raker Kesda ketiga Provinsi Papua Barat Daya ini bisa terselenggara dengan baik demi pelayanan dan peningkatan kesehatan masyarakat Papua Barat Daya menuju masyarakat Papua Barat Daya yang sehat,
cerdas, produktif menuju Indonesia Emas 2045. Bapa Surgawi, kami menyerahkan baik peserta-peserta yang ada dari setiap unit-unit pelayanan di tingkat kabupaten, distrik. Tuhan memberkati semua, bahkan setiap mitra kerja yang ada. Tuhan memampukan setiap kami agar bisa bersinergi dalam kegiatan ini, membangun peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Seluruh kegiatan ini kami percaya bisa terselenggara dengan segala baik oleh karena tuntunan kemurahan dan hikmat Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam rapat kerja kesehatan daerah 3 tahun 2025, tema yang diusung dipilih sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional dengan mendorong penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat, pengembangan SDM kesehatan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan publik. Rapat kerja kesehatan daerah 3 tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan tindak lanjut rapat kerja kesehatan nasional 2025 dalam rangka evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya, penyelarasan kebijakan kesehatan nasional dan daerah sesuai dengan visi misi Gubernur Papua Barat Daya, serta memperkuat sinergitas sektor dalam mendukung transformasi sistem kesehatan. Sebanyak 89 peserta mengikuti Rakerkesda yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Direktur Rumah Sakit, serta perwakilan Kepala Puskesmas yang ada di 5 kabupaten, 1 kota se-Papua Barat Daya. Selama 2 hari, peserta akan mengikuti sesi dialog dan pemaparan kebijakan dari beberapa narasumber, di antaranya Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, anggota BP 3 OKP Papua Barat Daya, Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat Daya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia, selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya kepada Dr. Naomi Netihuai, SKM MKes, dipersilakan. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rapat kerja kesehatan daerah ketiga, tetapi hari ini adalah hari pertama rapat kerja kesehatan daerah dalam kepemimpinan Gubernur definitif Bapak Elisa Kandung. Izinkan saya menyampaikan laporan panitia penyelenggara. Nama kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah ketiga Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025. Tema transformasi layanan kesehatan
dalam mewujudkan Papua Barat Daya sehat, cerdas, produktif menuju Indonesia Emas 2045. Tempat dan waktu pelaksanaan. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Rum ACC Kabupaten Sorong pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2025. Dasar pelaksanaan Rakerda ketiga ini dilaksanakan berdasarkan tindak lanjut Rakerda 2025 dan SK Panitia nomor 4007/12/DKPPKB garis datar PBD _8/2025 dalam rangka evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, penyelarasan arah kebijakan kesehatan nasional dan daerah sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya periode 2025-2030 serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung transformasi sistem kesehatan. Peserta raker ini diikuti oleh 89 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kota, Direktur Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta, Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, perwakilan Kepala Puskesmas pada Kabupaten Kota, organisasi dan yayasan bidang kesehatan, universitas di bidang kesehatan, komisi penanggulangan AIDS, perwakilan BKKBN, UNICEF, WHO, serta Balai Karantina Kesehatan. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Anggota BP3 OKP Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Sumber anggaran: seluruh rangkaian kegiatan Rakerda ini dibiayai melalui dana alokasi umum DAK DIPA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya. Sebelum mengakhiri laporan ini, saya memohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi Rapat Kerja Kesehatan Daerah ketiga tahun 2025. Papua Barat Daya membangun dengan kasih, menyatukan, membangun dengan hati, menyatukan dalam kasih. Menambah pengetahuan anak dengan belajar, bernyanyi, dan berkreasi menjadi bagian penting dalam pertumbuhan anak. Dunia Anak hadir setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel.
Selamat malam Pak C, Mace, ada kakak dong semua. Jumpa lagi dalam Kita Orang Punya Lintas Sepekan. Menampilkan berbagai peristiwa terupdate dalam sepekan, kami rangkum semuanya menjadi satu dalam Lintas Sepekan. Lintas Sepekan hadir setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sambutlah kedamaian, kebajikan pikiran dalam ajaran Buddha bagi jiwa dan pikiran semua umat. Mimbar Agama Buddha hadir setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan Gubernur Papua Barat Daya sekaligus membuka Raker Kesda ketiga Papua Barat Daya tahun 2025 ditandai dengan pembukulan tifa dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU 1000 HPK dan penyerahan plakat. Selanjutnya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan saya secara pribadi, saya ingin memberikan apresiasi, rasa hormat, bangga dan salut saya kepada jajaran kesehatan, mulai dari dinas, rumah sakit, puskesmas, dan organisasi-organisasi profesi yang telah mendedikasikan dirinya untuk terus memberikan layanan bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, secara khusus yang ada di Papua Barat Daya. Sampai dengan hari ini kita ada di sini itu karena kepedulian, perhatian, komitmen kita untuk terus menjadikan Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, produktif. Saya yakin inilah yang telah meneguhkan hati saudara-saudara sekalian sehingga saudara-saudara ada di tempat ini. Saya sekali lagi menyampaikan selamat datang dan saya berharap dengan penuh kasih bahwa momentum ini, kegiatan ini tidak boleh dilihat sebagai sesuatu rutinitas, tradisi yang harus dilaksanakan karena dianggarkan, disediakan. Tidak boleh. Forum ini sangat strategis untuk kita memanfaatkan forum ini untuk berdialog, berbagi informasi tentang apa yang sudah kita kerjakan selama ini dan apa yang nyata hari ini dan apa yang ingin kita mau raih ke depan. Itu sebabnya saya ingin sekali lagi mengingatkan saudara-saudara untuk fokus dan beri ruang untuk menyampaikan evaluasinya
menyampaikan hasil pengamatannya dan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, langkah-langkah strategis untuk kita menjadikan rujukan dalam memberikan layanan kita, sehingga kita ingin untuk menjadikan Papua Barat Daya menjadi Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, dan produktif. Ini penting, jadi saya harap ini hal yang pertama yang harus terpatri dari semua Anda yang hadir hari ini di tempat ini. Yang kedua, saudara-saudara ini adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang melaksanakan tugas ini. Tugas ini hanya Tuhan percayakan kepada orang-orang yang Tuhan dapat percayakan untuk melaksanakan. Itu sebabnya saudara harus yakin bahwa engkau layak untuk mendapatkan amanah ini. Engkau layak untuk mendapatkan tugas ini. Maka kepercayaan itu harus diwujud nyatakan melalui kerja. Bukan untuk diributkan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dibangga-banggakan. Jabatan ini hanya amanah, kepercayaan dari Tuhan melalui negara, melalui pemerintah kepada Anda dan saya. Maka tugas kita adalah kita harus sebagai rasa syukur kita yang telah layak mendapatkan tugas ini, kita dedikasikan itu melalui layanan kita kepada masyarakat kita. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, kerjakan itu dengan ikhlas, kerjakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak sekedar jadi, tidak sekedar oh sudah, tidak boleh. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah semua yang kita kerjakan, semua yang ingin kita lakukan, baik Presiden Republik Indonesia, para menteri, para gubernur, para bupati, semua itu yang kita lakukan adalah kita arahkan untuk manusia. Bangun jalan, tapi jalan itu dibangun untuk manusia. Maka manusia menjadi titik sentral seluruh layanan kita. Karena manusia ini lebih mulia dari ciptaan yang lain, dan kita ingin Indonesia maju, kita ingin Papua maju, maka kita mulai dari manusia. Manusia ini akan tumbuh kembang dan dia bisa. Yang penting dia sehat. Kata kuncinya sehat. Bapak Ibu saudara sekalian, sehat itu tidak turun dari langit. Sehat itu harus dikerjakan. Sehat itu harus diusahakan. Kita di pemerintah pusat telah menetapkan berbagai kebijakan strategis
untuk menghadirkan manusia yang luar biasa itu. 1000 hari pertama pemeriksaan kesehatan gratis, layanan yang harus wajib diberikan kepada anak-anak kita sebagai hak dasar mereka. Imunisasi yang harus lengkap. Pemeriksaan fragmen tadi itu adalah bagian yang mengingatkan kita, dan kita di kesehatan ini ya, kalau kita berhasil itu kunjungan puskesmas itu kurang, itu baru kita sukses. Bukan kita yang tutup jam layanan, tutup jam 11, datang jam 10, tutup jam 11, tidak. Kunjungan yang berkurang, rumah sakit, tempat tidur di rumah sakit itu kosong terus, tidak ada yang isi. Begitu. Itu baru kita ini sukses. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan untuk pada momentum ini. Saya harap di tempat ini nanti ada, setelah evaluasi, ada rumusan kesepakatan bersama yang disepakati, sehingga itu akan menjadi rujukan kita dalam rangka kebijakan yang kita hadirkan di 2026 untuk menjawab hal-hal yang kita hadapi. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Kepala Dinas yang datang dari jauh-jauh. Selamat datang di sini. Ya, kita semua berdoa supaya forum ini benar-benar menghasilkan gagasan yang besar untuk Papua Barat Daya, bukan untuk gubernur, bukan untuk kepala dinas, bukan untuk wali kota, bupati, tapi untuk Papua Barat Daya. Terima kasih juga untuk teman-teman mitra dari UNICEF, dari lembaga-lembaga yang lain yang selama ini memberikan atensi untuk pendampingan masyarakat kita di Papua. Saya sampaikan terima kasih. Pimpinan-pimpinan rumah sakit, para dokter, terima kasih untuk semua dedikasinya. Kita semua berdoa supaya semua jeri lelah kita diberkati oleh Tuhan. Saya tutup dengan terakhir, Ibu Kadin, semua para kepala dinas, para dokter, kalau masih banyak ibu-ibu yang melahirkan, meninggal, masih banyak yang melahirkan stunting, masih banyak yang penyakit yang menular di sini. Nah, kamu tunggu kamu bagian saja. Bagiannya dia nanti waktunya dong. Kalau kita semua pulang itu nanti yang di atas, dia akan tinggal pilih itu neraka yang surga. Jadi saya pastikan bahwa yang duluan masuk neraka itu teman-teman yang kesehatan. Itu juga hal yang sama juga berlaku untuk pendidikan. Kalau masih banyak yang buta huruf, buta aksara, ya nanti dorong juga yang duluan masuk neraka. Jadi dasar para api baru kami yang lain di atas. Nah, sesuai dengan ya, apalagi Bapak Ibu Dewan.
Jadi Bapak Ibu Dewan juga harus bantu dukung supaya kebijakan kita ini semua untuk masyarakat kita. 26 bulan Agustus tahun 2025 rapat kerja daerah kesehatan, rapat kerja kesehatan daerah Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025 kami nyatakan resmi dimulai. Penabuhan tifa telah dilakukan, Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dapatkan informasi kesehatan, tips-tips hidup sehat, dan beragam olahraga bersama Senam Sehat. Senam Sehat hadir setiap hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, hanya di CWM Channel. Peristiwa terupdate dari seluruh penjuru Papua Barat Daya dan sekitarnya dengan informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya yang berkembang di masyarakat. CWM News hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Mau tahu beragam tren kecantikan yang up to date dan aneka resep masakan yang menggugah selera? Saksikan hanya di Kuliner Cantik. Setiap hari Sabtu pukul 11.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memberikan apresiasi kepada jajaran kesehatan yang berdedikasi dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Gubernur menegaskan rapat kerja yang digelar bukan hanya sekedar agenda rutin, tapi sebuah momentum penting untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menyusun langkah-langkah strategis sebagai ruang dialog untuk berbagi informasi tentang apa yang dicapai dan apa yang ingin diraih ke depan. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi Papua Barat Daya tentang program dapur gizi mendukung kegiatan 1000 hari kehidupan atau 1000 HPK Provinsi Papua Barat Daya nomor 01 garing PKS garing DK PPKB strip BBD garing 2025 pada hari ini Selasa tanggal 26 bulan Agustus tahun 2025 bertempat di IMAS Convention Center Kabupaten Sorong. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dr. Naomi Neti Hoai, SKM MKes, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan keputusan Gubernur Papua Barat Daya nomor 13 tahun 2022 tanggal 16 Desember tahun 2022 bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya.
yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Samratulangi, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya disebut sebagai pihak 1. 2. Jemima Elizabeth SKM MAP, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Sorong yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 8, Malabutor, Kecamatan Sorong Monoi, Kota Sorong. Selanjutnya disebut pihak kedua. 3. Dr. Roni CHN Kalasera, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong yang berkedudukan di Jalan Lamono, kilometer 24 Aimas, Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya disebut pihak kedua. 4. Moses Besia MDK, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan yang berkedudukan di Kompleks Kantor Bupati, Jalan Raya Teminabuan Ayamaru. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. 5. Rahman Putra, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bupati Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya disebut pihak kedua. 6. Faber Betahaya SEMKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maibrat, bertindak dan untuk atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Maibrat yang berkedudukan di Jalan Kumurket Ayawasi nomor 1. Selanjutnya disebut pihak kedua. 7. Bernardo Senso SKM MM, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau yang berkedudukan di Jalan Irayawan nomor 01 FEF. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak ke-1 dan pihak kedua secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para pihak. Pihak kedua dan pihak pertama sama-sama untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Para pihak dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing dan tetap mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam suatu perjanjian kerjasama penyelenggaraan program 1000 hari pertama kehidupan dengan melaksanakan kegiatan dan berisi di kabupaten kota se-provinsi Papua Barat Daya. Maksud dan tujuan. Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai landasan sekaligus pedoman para pihak dalam melaksanakan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka percepatan pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya. 2. Ruang lingkup kegiatan. Untuk mencapai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pihak 1 menyerahkan sejumlah uang kepada pihak kedua dan akan digunakan untuk melaksanakan program 1000 hari pertama kehidupan di kabupaten kota. Pihak kedua selaku pelaksana program 1000 hari pertama kehidupan di kabupaten kota. 3. Sasaran kerjasama ini prioritas dan bagi masyarakat orang asli Papua dan masyarakat non Papua dengan ketentuan bahwa sejumlah penerima bantuan terdiri dari 80% orang asli Papua dan 20% masyarakat non Papua. Masyarakat yang mendapatkan intervensi program 1000 HPK diantaranya ibu hamil, yang kedua bayi 0 sampai 12 bulan, yang ketiga balita 1 sampai 5 tahun, dan yang keempat adalah ibu menyusui. Pasal 5, pembiayaan dan tata cara pembayaran. Biaya pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan HPK dibayarkan oleh pihak ke-1 kepada pihak kedua secara langsung melalui bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya kepada pihak kedua, dan seluruh biaya tersebut ditransfer ke rekening pihak kedua. Besaran biaya yang akan ditransfer untuk melaksanakan program 1000 hari pertama kehidupan sebagaimana telah diverifikasi oleh penanggung jawab kegiatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut. Dinas Kesehatan Kota Sorong 1.559 juta. Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong 863.939. Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan 1.227.000. 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Maibrat 857.500.
Rp400.000. 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau sebesar Rp 936.420.000. 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat Rp 857.400.000. Hadirin sekalian, penandatanganan MOU 1000 HPK atau Hari Pertama Kehidupan merupakan program prioritas Gubernur Papua Barat Daya untuk mencegah stunting dan juga tentunya mendapatkan perhatian prioritas dari PKK Provinsi Papua Barat Daya. Program 1000 Hari Pertama Kehidupan ini telah dilaunching dan telah dilaksanakan oleh Gubernur pada tanggal 17 Agustus di Puskesmas Malanu, Kota Sorong. Kita saksikan Kepala Dinas dari 5 kabupaten 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya menandatangani MOU ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, rapat kerja kesehatan daerah kali ini mengusungkan tema transformasi layanan kesehatan dalam mewujudkan Papua Barat Daya sehat, cerdas, produktif menuju Indonesia Emas 2045. Ini sangat relevan dengan fokus pada pembangunan nasional saat ini. Tema ini juga mencerminkan komitmen kita bersama untuk mewujudkan masyarakat Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai bagian daripada visi besar Indonesia Emas. Kami sangat mengapresiasi bahwa kegiatan ini telah mengangkat 6 isu prioritas yang sangat penting. Isu berkaitan dengan strategi mewujudkan tercapainya sinergisitas pelayanan kesehatan
menuju Indonesia Emas, strategi percepatan penurunan angka stunting, strategi pengendalian penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang terus meningkat belakangan ini. Strategi untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur, strategi peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kesehatan. Dan yang keenam adalah strategi membangun kolaborasi, integrasi, dan sinergi berbagai program kesehatan. Saudara sekalian, untuk mempercepat pembangunan kesehatan nasional, pemerintah telah menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan atau kita singkat dengan RIBK, yang merupakan penjabaran dari RPJMN tahun 2025-2029. RIBK ini adalah kompas kita semua agar semua upaya kesehatan di daerah itu selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Keselarasan ini sangat penting untuk memastikan program-program kesehatan kita itu lebih efisien, lebih tepat sasaran, dan benar-benar memberikan dampak dan membawa perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat kita. Hadirin yang saya hormati, saat ini Provinsi Papua Barat Daya masuk ke dalam 10 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Ini merupakan tantangan besar, namun semua kita percaya bahwa dengan sinergisitas seluruh stakeholder, kondisi ini dapat kita ubah di masa yang akan datang. Berbagai kajian menunjukkan bahwa intervensi kesehatan hanya mampu menangani 30% dari masalah stunting. Sisanya 70% lagi sangat ditentukan oleh intervensi kolaboratif di luar sektor kesehatan. Kita yakin bersama dengan semangat gotong royong, upaya penurunan stunting tentu dapat kita capai di Papua di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, Papua Barat Daya memiliki tantangan geografis yang tidak ringan. Namun di balik tantangan ini tersimpan potensi besar untuk melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan produktif. Pemerintah pusat berkomitmen untuk memperkuat dukungan melalui peningkatan akses pelayanan primer, pengendalian penyakit, pemerataan tenaga kesehatan, hingga pemanfaatan teknologi digital kesehatan. Bapak Ibu yang berbahagia, Rakerkesda ini merupakan momentum yang sangat berharga serta wadah yang penting untuk sinkronisasi, integrasi, dan percepatan program kesehatan agar sejalan dengan kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan lokal masyarakat Papua Barat Daya. Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi, berbagi praktik baik, menyusun rencana tindak lanjut yang realistis, menggalang komitmen kita bersama untuk Papua Barat Daya yang lebih maju di masa yang akan datang. Sekali lagi, mari kita jadikan kesehatan sebagai investasi jangka panjang demi terwujud Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, produktif menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan Rakerkesda. Semoga menghasilkan rencana kerja yang terukur serta berdampak pada peningkatan status kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Kekuatan iman, pengharapan dan kasih serta pengampunan hanya di dalam namanya yang kudus. Lentera Kasih hadir setiap hari Minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar setia Mutiara Iman Katolik yang dikasihi Tuhan, Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mutiara Iman Katolik hadir setiap hari Minggu pertama pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kurang bersyukur orang yang ketika datangnya bulan Ramadan dianggap biasa-biasa saja. Insyaallah dengan keimanan yang kuat. Syiar dakwah Islam penyejuk hati bersama para dai kondang kota dan Kabupaten Sorong. Mutiara Islam setiap hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Hanya di CWM Channel. Gubernur Elisa Kambu mengatakan rapat kerja kesehatan daerah 3 tahun 2025 yang digelar menargetkan pemerintah Papua Barat Daya dalam percepatan transformasi layanan kesehatan sebagai bagian kontribusi daerah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam rapat kerja kesehatan daerah 3 tahun 2025, terdapat sejumlah program prioritas yang diusulkan, diantaranya penurunan angka stunting, pelayanan kesehatan gratis 1000 hari pertama kehidupan, pemberian makanan tambahan, pemenuhan gizi ibu hamil, bayi dan balita, serta penambahan tenaga dokter spesialis. Program-program yang diusulkan sejalan dengan program nasional. Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi termuda di Indonesia dengan luas wilayah paling terbanyak ada di Kabupaten Tangerang, dan jumlah penduduk dari gender laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Next. Iya, jumlah tenaga kesehatan
di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Iya, dari semua total untuk yang pertama ada tenaga epidemiologi, promkes dan lain sebagainya dengan jumlah tenaga paling terbanyak adalah tenaga gizi. Ya, tenaga gizi menempati urutan terbanyak. Kemudian terendah ada di tenaga terapis gigi dan mulut. Lanjut. Next. Ya, yang berikut lanjutan ya dari tenaga kesehatan, dari psikologi klinis dan lain sebagainya dengan kesehatan tradisional. Menempati urutan pertama adalah tenaga keperawatan, yaitu 2.458. Kemudian terendah ada di tenaga fisioterapi. Kemudian untuk tenaga perawat ini paling terbanyak ada di Kota Sorong. Kemudian yang terendah ada di Kabupaten Tambra. Next. Iya. Lanjut. Itu dari jumlah tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Yang berikut kita masuk dengan cakupan program. Sebenarnya masalahnya itu banyak, yang ada di indikator itu banyak yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi, tapi yang kami ambil nih yang poin-poin penting aja. Ya, yang pertama adalah TB. Dari TB ini ada beberapa indikator. Yang pertama, penemuan terduga TB itu sesuai standar SPM, di mana target tahun 2024 itu ada 12.422, kemudian capaiannya 4.620, yang harus ditarget 100%. Di tahun 2024 baru capainya hanya 37,1%. Ya, kemudian untuk tahun 2025 targetnya itu harus 12.398. Kemudian yang dicapai tahun 2025 sampai bulan Juni ini baru 2.358 atau 19%. Jadi ini masih merupakan catatan yang harus dikerjakan oleh teman-teman di kabupaten kota. Kemudian indikator yang kedua adalah cakupan penemuan kasus TB. Kalau yang tadi pertama itu terduga dan itu masuk di SPM. Kemudian yang kedua penemuan kasus TB. Ya, targetnya harus 90%. Di mana secara persen adalah target 90. Kemudian untuk absolutnya di target tahun 2024 itu targetnya 2.300. Kemudian cakupannya 1.892, mencapai 74%. Lumayan ya. Ya. Kemudian untuk target 2025 absolutnya itu 2.551. Kemudian capaiannya dari Januari sampai Juni, ya dari Januari sampai Agustus ya, iya bukan Juni maaf, sampai Agustus itu 1.249, baru 48%. Ya, tinggal kita kejar lagi berapa bulan ke depan. Ketika nanti pada saat Desember di tahun berikut, terakhir berikut, hasilnya udah bisa naik. Kemudian untuk indikator yang ketiga adalah penemuan kasus TB RO. Nah, targetnya itu 85%. Ya, kalau di tahun 2024 itu 73 secara absolutnya. Nah, capaiannya 58. Kalau persen 79,4%. Ya, lumayan sedikit. Ya, kemudian untuk tahun 2025
secara absolutnya 73, kemudian cakupan dari Januari sampai Agustus baru 28, tinggal berapa bulan lagi ke depan kita bisa sama dengan tahun 2024 atau bisa lewat dari tahun 2024. Jadi baru capai 34,3%. Kemudian indikator yang keempat adalah inisiasi pengobatan TBRO. Ya. Targetnya ada 12.422. Iya, cakupannya 32 atau 55,1%. Iya, target yang 2025 12.358, capaiannya baru 14 atau 16,2%. Provinsi Papua Barat Daya yang pada hari ini telah menyelesaikan Rakerkesda ketiga ya Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu Kepala Dinas, saya saksi yang pertama kali Rakerkesda diadakan di Papua Barat Daya. Saya ingat waktu itu dengan berbagai persiapan dan dibantu juga teman-teman bersama teman daerah dan Kemenkes, kita menyelenggarakan Rakerkesda yang pertama. Dan di situ menunjukkan bahwa bagaimana daya juang Papua Barat Daya bisa melaksanakan pembangunan kesehatan untuk pertama kalinya bertemu di Rakerkesda pertama. Dan hari ini telah dituntaskan juga dalam catatan sejarah, pada hari ini telah dilaksanakan Rakerkesda ketiga. Dan saya yakin tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kabid tadi, bahwa kita mampu ya Bapak Ibu sekalian bagaimana memajukan pembangunan kesehatan di wilayah kita yang kita cintai ini. Yang pertama, saya memberikan apresiasi untuk Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya yang punya niat dan kerinduan besar untuk membawa Papua Barat Daya ini untuk pada perubahan. Tapi juga panitia yang bekerja keras sehingga bisa mengadopsi dan modifikasi tentang transformasi ini, membawa kita semua pada suasana yang baru. Banyak hal yang menjadi rujukan yang nantinya akan menuai pada 2026 nantinya. Oleh sebab itu, semua dokumen yang dibuat dalam Rakerkesda ini berharap bahwa bisa ditindaklanjuti secara baik sehingga menjadi produk yang terbaru nanti di 2026. Kalau boleh nantinya di 2026 jangan lagi ada di Aimas, tapi kalau boleh bisa beralih tempat ke Kabupaten Dewa Laut sehingga kita akan berkumpul dengan Dewa di sana. Atau boleh kita akan mengunjungi Kabupaten 1000 mata air. Nantinya kita akan tahu bahwa air itu kemana nantinya. 2 hari berjalan, hari ini walaupun di luar sana tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita yang sudah diagendakan sesuai dengan penyampaian yang disampaikan oleh Pak Lutfi bahwa Raker ini kita lakukan bagaimana mengevaluasi program kegiatan kita yang sudah kita rencanakan di tahun 2024 yang sementara kita kerjakan di tahun 2025, lalu mengevaluasi kegiatan di 2024 dan merencanakan program dan kegiatan yang akan kita kerjakan di tahun 2026. Dari program kegiatan ini
ada konektivitas antara kegiatan baik dari Kemenkes maupun dari provinsi dan kabupaten kota. Kita semua bekerja sesuai dengan visi dan misi kepala daerah kita masing-masing, karena hari ini kita semua telah mendapatkan pemimpin-pemimpin yang telah terpilih sebagai pemimpin definitif di kabupaten kota kita dengan visi misi mereka masing-masing yang tidak jauh dari RPJMD, lalu PJMD di kabupaten kota dan provinsi. Rapat kerja tahun 2026 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya ada di Kabupaten Maibrat. Maibrat punya tanggung jawab, bicara lagi dengan Bupati, dengan Sekda, maka juga nanti telepon dan juga siap supaya kita sama-sama bertanggung jawab untuk rapat ini bisa berjalan nanti dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita panitia ini manusia biasa, punya kekurangan, kelemahan, yang kurang-kurang tinggal saja di, kalau ke Sorong sampai di alun-alun Naimas, kalau ke Maibrat, Sorong Selatan sampai di Kalimasuk terlalu jauh, kilo 30 Klamono, tinggal di jembatan Tituk saja, bawa yang baik ke sana. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menutup dengan resmi kegiatan Rapat Kerja Kesehatan ketiga Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini di Aimas Hotel. Rapat Kerja Kesehatan Daerah merupakan forum penting untuk menyatukan langkah dan kebijakan pembangunan kesehatan di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Dengan tujuan utama Rapat Kerja Kesehatan Daerah 3 tahun 2025 adalah menyamakan persepsi, merumuskan program prioritas, serta mengidentifikasi masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Dengan digelarnya Rapat Kesehatan Daerah 3 tahun 2025, pemerintah Papua Barat Daya menunjukkan kesungguhan dalam mengawal transformasi kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.